Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di video part 3 udah gue bahas mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh penulis. Nah, di video ini gue akan bahas mengenai jenis-jenis dari penulisan. Diharapkan nih, setelah kamu menonton video ini, kamu jadi tahu nih kira-kira jenis tulisan mana yang akan kamu ambil untuk karya menulis kamu, yang sesuai dengan minat dan passion kamu tentunya. Oke, yuk kita mulai. Sebenarnya, simpelnya tulisan itu hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulisan fiksi dan juga tulisan non-fiksi. Lalu apa itu tulisan fiksi? Fiksi adalah tulisan yang berisi cerita, rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, serta mengandalkan kekuatan imajinasi. Contoh dari tulisan fiksi adalah cerpen dan novel. Sedangkan tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan kenyataan, fakta, dan sering disebut juga karya informatif. Contoh tulisan dari non-fiksi seperti tulisan jurnalistik, seperti berita, artikel, kolom, esai, biografi, laporan perjalanan, dan semua hal yang berdasarkan kenyataan. Mungkin ada nih dari kalian yang bertanya, kenapa artikel masuk ke dalam tulisan non-fiksi? Nah, artikel atau artikel opini juga disebut non-fiksi atau faktual, karena pemikiran atau pendapat pun merupakan fakta, yaitu fakta dalam gagasan atau facts in idea. Asalkan opini dalam pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berhubungan dalam peristiwa nyata. Lalu, setelah itu tulisan ternyata terbagi lagi nih berdasarkan tujuan. Ada 4 jenis tulisan yang berdasarkan tujuan. Yang pertama, tulisan eksposisi. Yang kedua, tulisan persuasi. Yang ketiga, tulisan narasi. Dan yang terakhir, tulisan deskripsi. By the way, jangan bingung ya sob, gua akan jelaskan satu persatu. Kalian bisa catat juga nih. Yang pertama, tulisan eksposisi. Tulisan eksposisi adalah tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau menjelaskan tentang sesuatu kepada pembaca. Tulisan eksposisi biasa juga disebut tulisan explanatory karena berusaha menjelaskan suatu konsep atau topik dengan dukungan data dan statistik jika diperlukan. Contoh dari tulisan eksposisi itu kayak berita di media, tips, resep, tulisan ilmiah, makalah, dan juga skripsi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada tulisan narasi nih. Tulisan narasi adalah tulisan yang bisa berisi kisah nyata atau fiksi, dan non-fiksi juga, yang rangkaian peristiwanya dijabarkan dari awal, tengah, sampai dengan akhir. Tulisan naratif itu biasanya panjang karena berisikan kisah. Dalam hal ini, penulis tidak hanya menyajikan informasi, namun turut mengkonstruksi dan mengkomunikasikan cerita, lengkap dengan karakter, konflik, dan juga setting. Contoh dari tulisan ini yaitu novel dan juga cerpen. Yang ketiga, ada tulisan persuasi. Tulisan persuasi adalah tulisan yang berisikan pendapat yang tujuannya itu untuk mempengaruhi, mengajak, dan meyakinkan pembaca untuk melakukan suatu aksi. Biasanya tuh tulisan ini bersifat subjektif karena isinya merupakan pendapat seseorang tentang suatu topik. Contoh dari tulisan ini itu seperti editorial, review produk, atau jasa, hingga iklan atau advertorial. Yang keempat adalah tulisan deskripsi. Tulisan deskripsi adalah tulisan yang berisikan gambaran detail tentang sesuatu, baik fiksi maupun non-fiksi. Tulisan deskripsi itu biasanya penggambaran tentang suatu objek atau benda, bisa juga tempat atau suasana tertentu. Tulisan ini tuh biasanya melibatkan panca indera. Deskripsi juga bisa memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara merinci. Contoh dari tulisan deskripsi itu biasanya novel, gambaran alam, puisi, naskah drama, atau mungkin penggambaran tentang gagasan atau konsep. Setelah kita tahu jenis-jenis tulisan dalam penulisan, apakah semua tulisan itu bisa dikategorikan sebagai penulisan kreatif? Tentu saja tidak. Lalu apa sih penulisan kreatif atau creative writing? Creative writing adalah tulisan yang bisa menimbulkan imajinasi, inspirasi, serta daya kritis bagi pembacanya. Imajinasi ini berguna untuk merangsang, membuai, menghanyutkan, bahkan mencampur adukan emosi pembaca. Berbeda dengan tulisan yang cenderung datar atau kurang memiliki daya imajinasi dan inspirasi. Gak hanya untuk memberikan informasi atau mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu, penulisan kreatif bisa juga untuk menghibur, mendidik seseorang, mengekspresikan pikiran, hingga menyebarkan kesadaran tentang sesuatu. Kalau kamu masih bingung, gimana sih mengidentifikasi mana tulisan kreatif, mana yang bukan? Di sini gue akan kasih satu contoh umum, supaya kita bisa sama-sama membandingkannya. Coba,
kamu perhatikan di antara dua teks ini. Mana penulisan kreatif, mana yang bukan. Ya, betul banget. Teks yang ini merupakan creative writing dan yang satunya lagi adalah technical writing. Kamu bisa kasih tahu alasannya kenapa? Karena creative writing biasanya ditulis dengan bahasa yang ringan, santai, dan gak kaku. Sedangkan technical writing adalah tulisan yang berisi subjek tertentu, yang berisi arahan, instruksi, atau penjelasan, sehingga tampilannya cenderung sistematis. Sesuai kan dengan artinya creative writing yang tadi disebutkan? Cukup mudah kan ya? Meski creative writing dinilai lebih menarik dari tulisan biasa, akan tetapi kreativitas dari suatu tulisan menentukan mutu dari sebuah tulisan. Jadi, kalau kemampuan menulis kita terbatas, nggak unik, dan asal-asalan, kita tetap aja nggak bisa menarik khalayak untuk membaca tulisan kita. Creative writing bisa diaplikasikan pada tulisan fiksi dan juga non-fiksi. Kalau kamu masih bingung, gimana sih cara membedakan mana yang tulisan creative writing? Tenang, ada caranya kok dengan cara melihat kategorinya nih. Yang termasuk creative writing itu seperti novel, puisi, dongeng, biografi, artikel, dan lain-lain. Kamu bisa menemui tulisan kreatif di kategori fiksi dan juga non-fiksi. Nih, gue kasih contoh. Untuk yang fiksi, itu ada novel, ada cerpen, naskah drama, puisi, epik atau epos, dongeng, naskah, iklan, dan skenario. Kalau non-fiksi, itu ada biografi, autobiografi, esai, memoir, artikel khusus seperti feature, laporan perjalanan, hingga jurnalistik sastrawi. Dari situ kita bisa melihat bahwa penggunaan creative writing itu sudah sangat luas. Sehingga memungkinkan untuk kita bisa menulis karya fiksi maupun non-fiksi dan menceritakan sebuah kisah dengan penulisan kreatif. Itulah penggambaran mengenai jenis-jenis tulisan berdasarkan tujuan. Dan apa itu sih creative writing secara umum? By the way, di video selanjutnya gue akan bahas langkah awal untuk memulai creative writing. Jadi, buat kamu yang belum subscribe sekarang ya, biar nggak ketinggalan materi tentang penulisan kreatif. Dan buat kamu yang baru pertama lihat video ini, jangan lupa nonton part-part ini dari awal ya. Yuk lanjut video selanjutnya. Gua Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam damai untuk kita.